wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa dengan saya Kang Mamat di channel YouTube Mamat Collection. Di YouTube saya membagikan ilmu tentang belajar menjahit dengan cepat, mudah, dan rapi. Saya akan mempraktekkan 3 jurus menjahit bagi pemula yang baru belajar menjahit dan mau cepat bekerja di pabrik atau di garmen ya. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, kita ikuti. Nyalakan dulu mesinnya. Kalian perhatikan, yang penting dalam menjahit itu kalian harus bisa menjahit dengan lurus ya. Lurus itu untuk bagi semua penjahit, lurus itu adalah aturan ya. Harus bisa ya, rapi, rata, apalagi sisi kanan, sisi kiri itu harus sama ya. Yang pertama, dasar itu menjahit kita harus bisa menjahit dengan lurus ya. Walaupun yang belum bisa sekalipun, belum pernah belajar sekalipun, kalian bisa belajar memperhatikan YouTube saya, yaitu dasarnya kalian harus bisa belajar menjahit seperti ini ya. Bikin garis-garisan lurus ya. Ini kan sebenarnya mudah, cuma bagi pemula ya begitu, kadang grogi, kadang bengkok-bengkok, kadang injakan kakinya itu loh, kadang nggak bisa, belum bisa diatur ya. Jadi kalian itu harus bisa mengatur ya, mengatur injakan kakinya ya. Pengen pelan itu segini, pengen cepet itu segini, itu harus dikuasai dulu mesinnya ya. Mungkin untuk selanjutnya nanti akan ada juga saya review mesin besar seperti ini. Ini adalah mesin standar pabrik ya. Jadi kalau kalian sudah bisa bekerja dengan mesin seperti ini, itu kalian sebetulnya udah bisa kerja di pabrik atau di garmen ya. Cuma kalian harus bisa dulu ya, dasar-dasarnya aja seperti ini. Menjahit lurus ya, seperti ini. Ini salah satunya. Nih, satu pelajaran ya. Satu pelajaran jahit lurus ini penting. Menjahit lurus, dan ini tinggal cepatnya aja ya. Kalian nanti di pabrik harus bisa cepet ya. Ini salah satunya. Yang kedua, kalian itu selain bisa lurus-lurus, kalian juga harus bisa menggabung ya. Jadi cara menggabung itu seperti ini ya. Ini kalian menggabung bahan dari satu ke yang lainnya. Ini disatukan ya. Harus lurus dan benar, jangan meleset ya. Harus rata, atas dan bawah itu harus rata. Ya, ini udah pasti. Harus penting ya, harus bagus ya, harus rata lah ini. Seperti ini. Nah, seperti ini, karena yang namanya kerja di garmen atau di pabrik itu tidak perlu bisa bikin baju satu, itu nggak perlu ya. Kalian cukup bisa menjahit dengan lurus, membuat stitching seperti ini, stick ya, stick 1/16 atau double stick itu jahitan 2 ya. Jahitan 2 itu kalian sudah bisa bekerja ya. Asal kalian jaga, yaitu harus rapi ya. Harus rapi, jangan meleset. Kalau ada yang loncat-loncat, kalian harus cepat melaporkannya kepada mekanik. Jangan dibiarin. Nah, ini seperti ini. Jadi penting bagian menggabung seperti ini ya. Jadi kalau kalian udah bisa jahit lurus, terus bisa menggabung seperti ini adalah bagian dari pekerjaan ya.
namanya di pabrik itu seperti ini. Dan ini adalah kuncinya. Kuncinya kalian kalau mau masuk ke pabrik itu harus melalui testing ya. Testing itu diantaranya seperti ini testingnya. Di testing harus bikin jahitan lurus, jahitan gabung seperti ini. Terus ada kalanya juga ada yang disuruh bikin melingkar-lingkar seperti obat nyamuk, itu ada ya. Terus yang penting yang ketiganya nanti itu harus bisa bikin bobokan saku ya. Kalau udah ketiganya ini lolos, itu udah pasti kalian lolos dan diterima. Udah pasti ya, lolos dan diterima. Apalagi bisa bikin bobokan bagus, itu udah pasti diterima. Karena bobokan itu salah satu lebih penting ya, lebih penting. Kalau udah bisa bikin bobokan bagus, itu penting sekali. Nah, seperti ini juga, ini harus bagus, lurus, harus lurus. Nah, ini memakai sepatunya sepatu CR ya. Kalau mau stick begini tuh memakai CR 1/16. Ada di sini nomornya, di sini ada ya, CR 1/16 ya. Jadi kalau kalian memakai sepatu standar mungkin hasilnya kurang maksimal ya, kurang maksimal, kurang bagus ya, kadang bengkok, kadang meleset. Tetapi kalau memakai sepatunya yang pas yaitu CR 1/16 itu udah pasti hasilnya bagus ya, udah pasti hasilnya bagus karena ini ada batasannya ya, nggak akan meleset. Apalagi kalian kalau sudah bisa, udah terbiasa dengan menjahit, walaupun tidak pintar, cuma bisa aja, tetapi kalian tidak tahu kuncinya, cara masuk ke pabrik itu seleksinya seperti apa, ya tetap gagal, ditolak ya. Walaupun CP-nya bagus, tetapi tes jahitnya nggak bagus, itu tetap ditolak ya, karena yang namanya garment itu butuhnya tukang jahit ya. Nah, ini double stick ya, double stick itu stick 2 ya, stick 2 namanya. Nah, stick 2 itu seperti ini. Nah, jadi kalau stick 2-nya bagus, stick 1-nya bagus, stick 2-nya bagus, walaupun di pabrik itu mungkin ada ya pakai mesinnya ya, ada mesinnya stick 2 seperti ini. Tetapi kalau secara manual bisa ngejahit seperti ini maupun dengan bagus, itu bagus sekali ya. Jadi kalian itu bisa namanya ya, udah bisa namanya tuh bisa menjahit dengan bagus. Nah, kalian kalau lebih cepat itu lebih bagus ya, cepat hasilnya rapi itu lebih bagus. Namanya juga begitu di pabrik itu, kalau yang pintar bagus itu pasti kepake ya, pasti kepake sama pengawas-pengawasnya ya, seperti ini. Tetapi ya begitu, kalau namanya di pabrik itu satu orang itu tidak bisa menjahit baju satu atau bikin meja, bikin celana satu, tidak bisa ya. Karena ini satu baju ini bisa dengan 30 orang, 20 orang. Nah, hasilnya seperti ini. Ini manual, tidak pakai jarum 2, mesin jarum 2, ini manual. Tapi bisa rapi begini itu udah bagus. Udah oke ya.